melanjutkan penjelasan terkait mengenai klien yang memiliki aset yang dia beli sendiri pakai namanya tahun 1981, kemudian dia jual tahun 2019. Suaminya meninggal tahun 1998. Kita perlu tahu dulu 3 harta dalam perkawinan. Atau dalam perkawinan yang pertama adalah harta bawaan, harta yang didapat sebelum pernikahan. Yang kedua adalah harta bersama, harta yang didapat saat perkawinan atau pernikahan. Ketiga adalah harta perolehan, harta yang didapat dari 3 sumber. Yang pertama adalah waris, kedua hibah, ketiga hadiah. Dari 3 harta dalam perkawinan ini, nomor 1 dan nomor 3 itu punya status yang sama, yaitu adalah harta milik pribadi yang punya. Kalau suami sebelum menikah memiliki aset atau harta, maka ketika menikah itu adalah milik pribadi dia sebagai harta bawaan. Jadi untuk harta bawaan, harta perolehan itu statusnya sama, milik pribadi. Yang kedua adalah harta bersama, harta yang didapatkan selama pernikahan. Nah, harta ini adalah milik suami istri. Siapapun yang mendapatkannya, suamikah atau istrinya atau kedua-duanya, itu statusnya sebagai harta bersama. Jika terjadi sesuatu dengan pernikahan mereka, maka harta itu yang akan dibagi 2, karena dia adalah status sebagai harta bersama. Kenapa penjelasan berikutnya adalah kenapa harta yang dimiliki oleh si istri ini pakai nama dia dan uangnya, kemudian harus membutuhkan tanda tangan kedua putranya, karena harta yang dibeli saat itu adalah harta bersama. Mereka menikah tahun 1972, membeli harta itu tahun 1981 atas sama si istrinya, maka itu menjadi harta bersama. Kemudian meninggalnya si suami, memang tidak ada pembagian waris atau harta atas nama istri tersebut, karena meninggal si suaminya. Tapi hak si suami itu tidak ikut meninggal, tidak hilang. Hak suami akan jatuh atau turun kepada anak dalam pernikahan mereka, yaitu kedua putranya. Maka setengah dari harta itu adalah hak milik juga sebagiannya dari si putranya, kedua putranya. Maka ketika ada penjualan dari aset itu, yang dia jual dari harta bersama atau yang dibeli dari pernikahan, maka dibutuhkan tanda tangan kedua putranya di depan pejabat pembuat tata tanah saat transaksi dengan calon pembelinya. Gitu. Maka aktanya nanti, akta jual belinya ada tanda tangan si istri sebagai pemilik aset atau pemilik rumahnya, kemudian ada tanda tangan kedua putranya yang ikut tanda tangan dalam transaksi itu. Itu penjelasan mengapa dibutuhkan tanda tangan kedua putranya saat proses penjualan atas properti itu. Jadi sekali lagi dari penjelasan tadi memang betul tidak ada harta milik pribadi, tidak ada harta mutlak ketika pernikahan dan memiliki keturunan dari pernikahan tersebut. Saya Tino Chandra, thank you sobat.